Yanti asasi. Kalau matikan kau speaker karena kamu anak itu ribut terus. Ya jadi dengar ya kalau dengar walaupun speakernya, tapi dengar saya omong supaya tiba-tiba saya tanya kehidupan speaker. Baik, jadi itu organisasi kaum tani itu begitu dia penting ya. Jadi maka dia setiap saat itu petani itu dia tidak mungkin berdasarkan pengetahuan sendiri yang diwariskan, itu sudah dikoreksi jauh. Melalui pendidikan, ya, pendidikan, melalui pelatihan, pendampingan, dan itu terus menerus. Petani didampingi terus menerus. Supaya mengapa petani didampingi terus menerus? Karena ilmu pengetahuan di teknologi, pembangunan di sektor pertanian itu teknologinya berkembang terus. Jadi kalau seandainya petani tidak belajar, petani tidak belajar, petani tidak diberikan kesempatan untuk belajar, maka dia akan tertinggal. Dia kalah bersaing. Seperti sekarang petani di Indonesia dalam kaitan dengan jagung saja ya, komoditi jagung kita masih impor dari Amerika. Itu berarti petani Indonesia kalah bersaing dengan petani Amerika. Petani Indonesia itu jumlahnya dalam jumlahnya sangat banyak. 85% penduduk Indonesia itu adalah petani. Tetapi dia kalah bersaing dengan petani Amerika yang jumlahnya sangat kecil. Untuk jagung saja kita impor dari Amerika. Untuk kedelai saja kita impor dari Amerika. Nah, itu berarti petani Indonesia kalah bersaing dengan petani Amerika seperti itu. Ya, mengapa kalah bersaing? Tanaim. Mengapa petani Indonesia itu kalah bersaing dengan petani Amerika? Ya. Atau siapa bisa jawab Bapak punya pertanyaan? Karena petani di Indonesia tidak dapat mengolah lahan dengan baik, Bapak. Jadi mengapa dia tidak mengolah lahan dengan baik? Kurangnya pendidikan, Pak. Nah, karena kurang pendidikan, tidak mau belajar, ya. Tidak mau belajar, tidak mau berkembang, puas dengan apa yang dia miliki, bangga dengan kehidupannya yang sederhana, seperti itu. Itu ada dalam ilmu yang kita kenal dengan sosiologi pertanian. Ya, nah ini kita perlu koreksi. Kita perlu perbaiki dari waktu ke waktu, sehingga pada waktu nanti petani kita itu tidak kalah bersaing. Oke, jadi dia dalam kaitan dengan kelompok tani. Dalam kaitan semua diatur sesungguhnya, semua diatur dan sudah dan sedang diatur, ya, semuanya sedang diatur. Misalnya lahan pertanian, orang mengeluh bahwa faktor kemiskinan, faktor yang menyebabkan petani miskin itu adalah ketimpangan dalam kaitan dengan kepemilikan sumber daya lahan pertanian. Kalau memang dia timpang dalam hal ini, maka urusannya adalah urusan negara. Negara sudah memberikan perhatian yang sudah sangat jauh kepada kaum tani, nasib kaum tani. Dan berupaya untuk mendistribusikan tanah pertanian agar para petani pun secara individu bisa memiliki tanah pertanian. Dan itu berjalan, dan itu memang sudah cukup jauh sukses ya. Cukup jauh dia berhasil. Sehingga petani kita di Indonesia, walaupun kalah bersaing dengan Amerika, tentunya dia negara yang sudah sangat maju. Walaupun kita kalah bersaing, tetapi petani, kondisi kehidupan kaum tani di Indonesia itu sudah jauh berbeda dengan kondisi kehidupan kaum tani itu pada 20-30 tahun yang lalu, pada masa lampau. Dia sudah jauh berbeda. Ekonominya sudah bagus. Dia tidak lagi mengalami kesulitan hidup setiap tahun. Seperti kita sejak sampai dengan tahun 90 sampai tahun 80-an itu, awal tahun 90-an itu malah di NTT itu adalah lapar tahunan. Sekarang sudah tidak lagi. Mengapa? Mengapa sekarang NTT itu sudah tidak mengenal lagi musim yang namanya lapar tahunan? Mengapa? Karena setiap tahun ada kegiatan bertani, Pak. Karena pertanian, sektor pertanian sudah maju. Sektor pertanian itu bisa memberikan jawaban atas kehidupan kaum tani di NTT selama 1 tahun.
bahkan lebih, ya, sektor pertanian. Dia bisa memberikan kehidupan kepada kaum tani sepanjang waktu. Pada zaman lalu petani NTT tidak tahu mengolah tanah-tanah pertanian untuk usaha tani hortikultura. Sekarang ya sudah bisa punya kemampuan, keterampilan, pengetahuan yang sangat bagus, ya, bahkan sangat termotivasi untuk mengusahakan tanah-tanah pertaniannya menanami hortikultura sepanjang tahun. Sebelumnya orang NTT tidak kenal, tidak tahu tanam sayur. Sebelum orang kita tahu tanam sayur, orang NTT itu baru tahu diajari, baru dipaksa untuk menanam sayur itu pada tahun 19, ya itu sudah sejak lama, tapi tidak terlalu serius. Ya. Sudah sejak lama para sarjana pertanian yang kembali dari Amerika, kembali dari Jawa, dari Bali, mereka coba berusaha, orang-orang yang tamat sekolah pertanian di NTT itu mereka coba untuk mendorong kaum tani mengusahakan hortikultura. Tetapi susah sekali mengajak petani itu menanam sayur-mayur. Susah sekali mengajak petani itu menanam padi di lahan-lahan di lahan sawah, ya, padi lahan basah, padi lahan sawah, susah sekali. Tapi sekarang Anda sudah bisa di mana-mana. Saya harap Anda sebagai seorang calon sarjana pertanian harus kemana-mana untuk mencari tahu kondisi petani, kondisi tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh petani, ya, kondisi rumah tinggal yang dimiliki oleh kaum tani. Jam sekarang jam 12, jam 9, jam 10, jam 12 di ladang atau di lahan pertanian itu ada petani atau tidak? Kalau memang dia ada, mengapa dia ada di sana? Kalau dia tidak ada, mengapa dia tidak ada di sana? Dicek, ya, cek di sana. Matikan kau tuh speaker. Eston, Eston. Di mana nih Eston? Ya, sekali lagi saya kasih kurang nilai, Anda punya nilai, atau saya kasih nilai. Ya, untuk kuliah serius. Kalau dari rumah ya di tempat jaga atau barang itu. Eston, kasih mati. Kalau tidak saya kasih kurang nilai. Atau saya kasih kurang nilai 50 supaya kau ulang saja. Ya, jadi dari sekarang jangan tunggu, jangan kau tinggal saja di rumah karena kau nanti Anda sekalian semua itu akan menjadi sarjana pertanian. Maka Anda sekarang adalah mahasiswa pertanian. Jangan tinggal di rumah lalu kemudian tidak, tetapi jangan kemana-mana cari tahu. Ya, di rumah-rumah di pekarangan penduduk kau lihat, kau cek orang punya pot-pot bunga, kau cek mengapa dia punya bunga itu bisa hidup, mengapa dia punya bunga itu dia terawat, untuk apa dia merawat dia punya bunga, itu bagian daripada kita punya kehidupan sebagai sarjana pertanian nanti, seperti Pak Inas, ya, seperti Pak Inas, kehidupan sebagai sarjana pertanian, ya, kehidupan sebagai dosen pertanian. Setiap saat, setiap waktu saya mengatakan kepada generasi saya pada waktu itu, kita sebagai dosen pertanian, kehadiran kita di kampus itu hanya 40%. 60% itu kita ada bersama dengan masyarakat, menjadi agen pembaharu, pembawa perubahan. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Kalau dosen yang setiap hari hanya di kampus, omong tinggi tentang ilmu, itu dia hanya teoretisi saja. Ya. Anda bisa pulang pergi kemana, Anda bisa lihat. Sebagai mahasiswa pun, saya sudah bilang, Anda jangan kemana-mana, mereka, kamu, siapa kamu? Oh, nama saya siapa? Saya Yonita, saya sarjana mahasiswa Fakultas Pertanian. Ditanya tentang pertanian, Anda berusaha untuk menjawab. Atau misalnya minta maaf Ibu, minta maaf Bapak, kami belum belajar, tapi saya coba. Terima kasih banyak, pertanyaan yang bagus. Saya coba pulang, saya baca buku, saya cari tahu. Ya, seperti itu tugas. Jadi jangan tunggu sampai kapan. Itu namanya
ilmu namanya sosiologi pertanian, kita belajar seperti ini. Ya, jadi seperti apa kelompok menjadi sangat penting, kebersamaan menjadi sangat penting. Saya baru pulang jalan-jalan seperti saya tadi mengatakan kepada kamu semua, kalau karena di negara namanya dosen itu ada namanya tunjangan tunjangan dosen, bukan tunjangan fungsional ya, tunjangan dosen ya. Dia nama saya lupa, dia nama istilah ya, besar dia punya sumbangan. Teman-teman dosen, para dosen bilang, tolong kasih kami penelitian, ya kau ajukan proposal. Tapi saya bilang kepada teman-teman dosen Fakultas Pertanian, untuk apa kita minta lagi dana dari negara? Sementara negara sudah memberikan kita uang. Setiap tahun kita dikasih uang 5 juta setiap tahun. Setiap bulan. Berarti setiap tahun 60 juta. Itu lebih dari cukup untuk Anda jalan-jalan ke sana kemarin untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Lebih dari cukup. Anda cuma menggunakan 10 juta saja, 15 juta saja. Mari kita berkelompok, kita jalan-jalan. Ya, karena sekarang COVID-19, kami tidak jalan-jalan lagi. Selama 2 tahun, kami tidak jalan-jalan lagi. Tapi saya ajak teman-teman untuk jalan kemana saja. Lalu kita pulang, kita citra. Kita kasih kuliah, kita citra. Oke, saya citra. Sekarang saya baru pulang dari kampung. Ya. Ketika saya dari sana, lalu kemudian saya bilang mereka, kamu kumpul sebentar besok, lusa, ya. Anak-anak muda, ya, tokoh masyarakat, barang 20, 15 orang, saya kasih kuliah. Oh, mereka senang. Dan saya kasih kuliah. Dalam kaitan dengan kelompok, ada kelompok nelayan bilang, Bapak, kami ini masalah yang paling besar kami hadapi adalah masalah BBM. Kami turun ke laut itu setiap malam satu perahu itu 10 liter solar. Kami kesulitan sekali. 10 liter solar berarti mereka punya perahu bagan di desa itu ada 20. Berarti ada berapa liter solar yang dia butuhkan? 20 perahu. 10 liter solar satu malam, dia butuh berapa satu malam liter solar? 200 solar. 200 liter solar. 2 drum liter solar, 200 liter solar. Mereka mengalami kesulitan kadang-kadang kami tidak bisa turun ke laut karena kami tidak ada bahan bakar. Saya tanya, kamu ini ada kelompok nelayan tidak? Aduh belum Bapak, ini salah. Kelemahan yang paling mendasar kamu adalah, kamu ini kelompok besar. Perahu itu ada 20. Setiap perahu itu ada 5 orang. 20 kali 5 berapa? 20 kali 5 berapa? 100. 100 orang itu sangat besar. Kamu bikin kelompok nelayan, organisasi namanya kelompok nelayan, itu kamu ada 200 orang, itu pemerintah takut setengah mati, bupati takut sama kamu, camat, apalagi kepala desa takut sama kamu. Kenapa kamu mengalami kesulitan BBM? Karena kamu tidak berkelompok. Coba kamu bikin kamu kelompok nelayan bagan di desa ini, ya, desa Hadakewa di Lembata. Coba kamu bikin kelompok. Kamu punya kelompok. Begitu kamu bersiul sedikit saja, itu kepala desa sudah takut. Ya, kamu bersiul saja, bupati camat sudah takut. Itu banyak. Ya, itu 500 nelayan. 100 nelayan. Nah, seperti itu. Jadi, kita mengajar mereka benar-benar juga Bapak. Ya. Nah, dan karena itu maka kamu harus, dengan kelompok tani itu, kamu punya ketua kelompok itu menghadap ke siapa? Pergi sampaikan ke minyak dealer. Ya, sampaikan bahwa saya butuh panama solar setiap hari 200 liter, 2 drum. Bisa ke ada hantar atau kami ambil. Setiap minggu, setiap Sabtu kami pergi ambil. Ya, satu hari 2 drum, berarti setiap satu minggu berapa drum? Sandi, Leo saya. Setiap hari 2 drum, satu minggu berapa drum? 14 drum. 14 drum.
14 drum. Satu truk bisa diangkat setiap hari Sabtu 14 drum untuk kebutuhan minyak selama 7 hari bagi kamu masyarakat nelayan di sini. Mereka benar juga Bapak. Sehingga kamu tidak mengalami kesulitan. Kalau kamu pergi ambil sendiri-sendiri, ya, kamu mengalami kesulitan. Akibatnya apa? Banyak waktu yang kamu tidak bisa turun ke laut, banyak hari yang kamu tidak bisa turun ke laut, apalagi bertepatan dengan banyak ikan, kamu tidak bisa turun ke laut, kamu tidak bisa menangkap, kamu kehilangan momentum itu. Karena apa? Karena kamu tidak berkelompok. Seperti itu, ya. Jadi kita bicara soal sosiologi pertanian seperti ini. Kalau itu menyangkut nelayan. Kalau kita akan menyangkut petani, bagaimana kelompok tani? Ada satu desa lagi, saya pergi, ya saya kasih kuliah juga ke mereka. Saya tanya, kamu punya keunggulan di sini apa? Mereka citra. Ya, mereka citra. Dan ketika mereka citra itu, saya tertarik dengan mente, karena kita orang pertanian. Mereka citra sapi, mereka citra apalah kuliner, mereka citra pariwisata. Tapi ketika mereka citra tentang mente, saya tertarik. Lalu saya dalami, saya tanya dalam diskusi itu, perkuliahan itu. Ternyata semua penduduk desa itu punya mente. Rata-rata 20 pohon. Ada yang ada 2-3 yang punya 1.500 pohon. Saya tanya mereka, dalam bulan ini kamu sudah lepas berapa ton mente dari desa ini? Kami tidak tahu Bapak. Kepala desa pun tidak tahu. Saya tanya kepala desa, kenapa Bapak desa tidak tahu? Aduh, kami tidak data. Salah besar. Padahal ini potensi besar. Ya, saya hitung. Lalu kita mulai hitung. Saya ajak mereka dalam pertemuan diskusi itu. Saya ajak mereka, mari kita hitung. Oke lah, rata-rata satu kakak itu 20 pohon mente. Ada berapa kakak di sini? Kami ada 113 kakak. Kalau 113 kakak itu berapa pohon mente? Leo saya, Sandi. 113 kakak itu berapa pohon mente? 2 kali 2 kali 20. 2.260 Pak. 2.200 2.000 pohon mente saudara ya. Kita katakan 2.000 pohon mente. Kalau satu pohon mente menghasilkan 5 kilogram, satu pohon mente menghasilkan 5 kilogram itu berapa kilogram? Ada 2.000 pohon mente. Satu pohon mente 5 kilogram. Berapa kilogram mente yang didapat? 14 kilogram. Berapa? 14.000 Pak. 14.000 kilo mente. 14 kilo Pak. 14.000 kilo mente itu berapa ton? 14 ton. 14 ton. Ya. Saya bilang kepala desanya. Dan waktu itu saya bilang 10 ton. Sudahlah kita ngomong kasar saja 10 ton mente. Ya. 10 ton mente kali 20.000. Sorry. 10 ton mente kali 10.000, sorry. 10.000 kilo kali 10.000 kilo kali 10.000. Berapa? Berapa? 100 juta. Bilang Mbak Desa itu perhitungan kasar. Ya, itu perhitungan kasar. Itu ada 100 juta. Tahun ini saja. Satu kali panen saja, satu kali pungut saja 5 kilo, itu kamu sudah dapat 100 juta. Tapi juga ya. Anak saya bilang, aduh, apa benar juga. Kami selama ini. Tetapi saya punya data. Sebelum saya ke desa itu, saya punya data dari pedagang. Yang baru datang minggu yang lalu dari sana, yang baru datang minggu itu dia bilang, Bapak, saya baru bawa mente dari desa itu ke Leo
coba itu 6 ton. Bahwa mente dari desa itu kota itu 6 ton. Dengan kilo 11.000 rupiah. Berapa itu? 6 ton kali 6 ton berapa kilo? Eston 6 ton berapa kilo? Hah? 6.000 kilo. 6.000. Tadi kalau saya suka 10, kamu kebelum ke saya seperti itu. 6.000 kilo kali 11.000. Berapa? 66 juta. 66 juta. Tadi saya pakai prediksi berdasarkan catatan yang saya dapat dari diskusi itu saya temukan ada 100 juta rupiah. Tapi real yang diakui oleh pedagang, kami baru bawa itu 6 ton mente dari desa itu. Itu berarti 66 juta. Itu sekarang saya bilang Bapak Desa dan kalian semua anak muda, orang tua, uang masuk ke desa ini 66 juta minimal setiap tahun. Setelah mente itu berbuah dan mente itu sudah berbuah sekitar 10 tahun yang lalu. Anda bayangkan, pertanyaan saya, kenapa kau miskin terus? Ya kan? Bapak Desa, pertanyaan saya, kenapa kau miskin terus? Kenapa kau masih mengemis uang dari negara? Aduh, terima kasih Bapak. Sudah datang kasih pencerahan untuk kami. Itulah fungsi kami sebagai dosen. Ya, fungsi kami sebagai dosen. Coba hargai. Anda punya mente yang banyak. Anda punya tanah pertanian masih banyak yang kosong. Sekarang kamu jadikan mente itu sebagai basis ekonomi di desa. Ini jadi desa mente. Lalu kemudian di sini ada kelompok tani. Itu tadi saya maksud ya. Kembali kepada pentingnya kelompok tani. Kelompok tani itu mengatur mekanisme pemeliharaan, mekanisme panen dan mekanisme pasar mente di desa ini. Mereka bilang, Bapak, kami pun mente di sini harga terlalu rendah. Kamu salah, karena kamu tidak punya kelompok tani. Kamu tidak punya organisasi yang bagus di tingkat desa ini untuk mengurusi. Lalu kemudian saya bilang ke kepala desanya, Bapak Desa, kamu punya BUMDes, apa ketua BUMDes yang angkat tangan? Ya, saya bilang, Pak punya urusan. Sebagai manajer BUMDes, Pak punya urusan. Itu nilai, itu sangat kaya. Itu baru mente, belum lagi sapi, belum lagi yang lain. Jadi, sebagai seorang manajer BUMDes di desa, bilang saya ini tidak ada apa-apa. Uang tidak ada. Ya, uang tidak ada karena kamu tidak inisiatif. Ini saya lihat gambar tadi. Baru mente, belum yang lain-lain. Nah, kita kira seperti itu ya. Kuliah sosiologi pertanian seperti itu. Saya sebagai seorang dosen, ahli sosiologi pertanian, ahli masyarakat petani, ahli antropolog, ahli masyarakat petani, saya jalan kemana-mana saya ngomong seperti begitu. Tadi saya bertemu di desa nelayan, saya ngomong seperti begitu. Tadi saya bertemu di desa petani, saya ngomong seperti begitu. Anda punya basis ekonomi ini adalah mente. Ya, ini baru 2.000 pohon misalnya. Belum lagi seperti orang Manggarai, saya tanya, kau punya kopi berapa kilo? Kau punya kopi berapa pohon? 400 saja. Kau punya kopi berapa? Mungkin 1.000 1.500 barangkali, itu 1.500. Saya bawa dosen dan mahasiswa pada fakultas asal dosen sarjana baru pertanian pada waktu itu tahun 1998. Saya bawa mereka ke Manggarai. Sampai di Manggarai mereka tanya, termasuk Ibu Windy sudah pensiun, orang Jawa. Ya, dia sarjana dari IPB. Pak Ignas, ini apa ini? Apaan bagaimana? Saya senyum-senyum. Masa sang sarjana pertanian ya tidak tahu bahwa ini kopi. Kopi Pak Ignas. Iya, dia tumbuh sendiri barangkali. Ya, dia tumbuh sendiri barangkali. Lalu kami jalan dari desa-desa, kampung-kampung, kami mengajarkan sebagai antropolog muda, saya memberikan gerakan kepada kaum tani itu. Dia punya potensi ada, dia kaya raya. Nah, oke, jadi saya kira itu ya
dalam kaitan dengan ya kelompok tani dan lain-lain ke bawah itu kamu bisa pelajari sendiri. Sekarang kita, karena ini hari saya kasih kuliah yang terakhir, nanti kamu hubungi Pak siapa lagi ya? Pak Mus, kah? Saya dan Pak Mustafa kah? Tidak Halo. Pak Fidelis Klau yang ganti nanti. Oh, saya dan Pak Fidelis. Oh, Iya, Bapak. kalau saya dan Pak Fidelis berarti lanjut. Dia agrotech agri 1, saya agri 3, dan nanti baru kita lanjut. Sorry, tidak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi ya, dari struktur sosial pedesaan dan teknologi pertanian tepat guna. Nah dari situ itu kita ada bagian ini, ya, bagian ini. Coba kamu baca saja, kamu buka halaman bab 5, struktur sosial pedesaan dan teknologi pertanian tepat guna. Sudah lihat? Sudah lihat? Halaman 117, 118, 119 barangkali, bab 5, struktur sosial pedesaan dan teknologi pertanian tepat guna, atau di situ adalah inovasi pertanian. Sudah Pak. Ya, kamu baca itu laporan hasil penelitian mengenai masyarakat terasing. Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Laporan hasil penelitian mengenai, dari itu alinea 1, alinea 2, 3, alinea 4. Laporan hasil penelitian mengenai masyarakat terasing di Nusa Tenggara Timur. Coba, silakan. Agnes Susanti. Agnes. Kayak lalu ada satu mahasiswa yang baca dengan bagus, saya kasih nilai ini 85. Itu nilai 85 itu sampai. Saya kasih dia nilai 70 udah pas protes. Jadi, kalau kau baca jelek-jelek saya dikasih nilai. Amros Ama. Apalagi saya sebut namanya dia tidak respon, itu berarti saya anggap alpha. Seperti biasa toh. Ya. Pak. Ya. Amros. Nanti direspon alpha sudah toh. Apa? Juanita Pero. Ada Pak. Ya, baca. Laporan hasil penelitian mengenai masyarakat terasing di Nusa Tenggara Timur tahun 2000-an dijelaskan bahwa walau sampai sejauh ini komunitas itu secara geografi sangat terisolasi, namun di dalam kaitannya dengan interaksi sosial, komunitas itu sudah mengenal dan mengakui eksistensi pemimpin formal. Di samping masih kuatnya pengaruh pemimpin tradisional, yaitu kepala suku dan tua-tua adat. Semakin kuatnya pemimpin formal ini adalah akibat dari kuatnya pengaruh negara terhadap